Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar nggak? Kedengaran. Ya. Sehat kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Lalu memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar ilmu kita bermanfaat dan mendapat rahmat dari Allah dan mendapat berkah dari Allah. Untuk hari ini silahkan Aisyah yang akan memimpin doanya, Nak. Silahkan Aisyah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Ya, terima kasih Aisyah. Sama Ibu. Selanjutnya kalian isi absen di link Google Classroom yang sudah Ibu share. Kalian bisa isi daftar hadirnya di situ. Ya, sudah ada Ayu Lestari, Imelda, Istifa, Mustika Sari, Oktaviani, Siti Humaida, Tri Agustina. Yang lainnya silahkan ya, Nak. Absen di GCR ya. Untuk materi minggu lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang apa, Nak? Saya Bu, tentang Kerajaan Demak. Pendirinya Raden Patah dan Demak mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Dalam Kesultanan Agraris Maritim. Yang manfaat belajar Kerajaan Demak apa, Nak, kemarin minggu lalu? Saya Ya, silakan. mengetahui perekonomian Kerajaan Demak bercorak ekonomi agraris maritim, dan kita jadi tahu penyebaran Islam pertama di Jawa. Dan sekarang Demak dikenal dengan kota wali. Demak adalah kerajaan Islam pertama ya di Jawa yang bercorak agama Islam, dan kemudian sekarang Demak dikenal dengan sebutan kota wali. Ibu minta kalian harus tetap rajin belajar, harus rajin membaca supaya ilmunya tetap bermanfaat ya, Nak ya. Sebelumnya Ibu meminta kalian untuk mengerjakan tes awal dulu, Nak. Yang sudah Ibu share di WA, tulis nama kalian, terus langsung start quiz ya. Di situ ada 3 pertanyaan dan kalian jawab sekarang. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita, nanti kalian yang pertama ya, mampu mengidentifikasi bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga saat ini. Kemudian yang kedua, kalian nanti menunjukkan bukti-bukti peninggalan Islam yang masih ada hingga saat ini di sekitar lingkungan kalian. Nanti yang ketiga, keterampilannya kalian menyajikan dalam bentuk presentasi dan hasilnya nanti kalian buat dalam bentuk rangkuman seperti minggu lalu dan di-share ke Google Classroom-nya ya, Nak ya. Bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga saat ini, tujuan pembelajaran kita. Ini peta konsepnya, kita lihat di sini. Yang pertama ada bidang politik, kemudian bangunan, kemudian ada seni rupa, seni tari dan musik, dan yang terakhir ada sistem kalender. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati gambar berikut ini. Ada yang bisa menjelaskan kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Arak-arakan dengan membawa tumpeng seperti gunung. Yang lainnya silakan, Nak. Upacara sekaten. Upacara sekaten. Di mana sih biasanya sering dilakukan kalau kalian melihat? Yogyakarta. Iya, di daerah Yogyakarta. Jadi ada yang tahu sekaten ini kira-kira perayaan apa? Ingati Maulid Nabi, Bu. Ingati Maulid Nabi atau lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nak ya. Di bidang politik ini ada perubahan yang awalnya pada masa Hindu kita mengenal raja itu dengan sebutan konsep dewa raja, tapi pada masa Islam itu menggunakan istilah khalifah atau pemimpin. Kemudian kalian lihat ini ada seni bangunan. Nah, ini Masjid Kudus ya, merupakan bentuk akulturasi dari agama Hindu Buddha. Ini berupa bangunannya berupa masjid. Selanjutnya ada bidang seni rupa, para seniman membuat ukiran binatang atau makhluk hidup lainnya yang disamarkan ya, namanya stilasi. Kemudian
ada seni tari dan musik. Selanjutnya ada sistem kalender. Pada masa Hindu, Buddha atau pada masa sebelumnya menggunakan tahun Saka. Begitu pengaruh Islam masuk, menggunakan tahun Hijriah. Ada yang ingin ditanyakan dari presentasi yang Ibu sampaikan? Saya Ya, silakan Aisyah. yang dimaksud teknik stilasi itu apa, Bu? Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan ke Aisyah yang dimaksud dengan teknik stilasi? Ya, silahkan. Siapa, Nak? Saya, Bu, penyamaran bentuk gambar ya, Bu. Penyamaran bentuk gambar. Nah, Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi stilasi ini kalau dalam seni rupa penyamaran bentuk gambar atau merubah bentuk ya. Jadi tidak menyerupai manusia maupun makhluk hidup lainnya seperti hewan ya. Jelas Aisyah? Jelas, Bu. Selanjutnya kalian untuk mengerjakan LKPD. Berdasarkan informasi yang kalian peroleh, nanti kalian mengidentifikasi peninggalan-peninggalan di daerah tempat tinggal kalian. Kelompok 1 dalam bentuk bangunan, kelompok 2 bentuk upacara. Tunjuknya kalian baca nanti, sudah Ibu share juga di Google Classroom-nya, ya isi nama kelompok kalian, kemudian kalian nanti Ibu minta membaca literasi atau sumber lain berdiskusi di GCR-nya. Ya, silahkan Nak. Ibu beri waktu 5 menit ya. Kelompok 1. Ya, ini di kelompok 2 kalian membahas tentang upacara. Kita bisa mulai ya presentasinya yang akan diawali kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan perwakilannya siapa kelompok 1? Saya. Ya, silahkan Nak. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami yang dapat kami tunjukkan peninggalan Islam yang masih ada, salah satunya adalah Masjid Al-Anwar. Masjid Jami Al-Anwar merupakan masjid tertua di Lampung. Masjid ini terletak di Jalan Malahayati, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1839. Masjid Jami Al-Anwar dulunya bernama An-Nur, yang memiliki arti cahaya. Pada tahun 1970 diubah menjadi Jami Al-Anwar yang memiliki arti lebih bercahaya. Nama itulah yang masih dipertahankan sampai saat ini. Ada yang ingin bertanya? Dari kelompok lain? Iya, silahkan Nak. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa keunikan dari Masjid Anwar dengan masjid lain yang ada di Lampung? Misalnya, Al-Furqan yang memiliki menara tertinggi dan menurut kami itu lebih terkenal. Keunikannya apa aja? Itu tadi teman dari kelompok 2 bertanya, keunikan dari Al-Anwar itu apa sih? Sedangkan di Kota Bandar Lampung itu ada masjid yang Al-Furqan. Kalau kalian lihat menara Al-Furqan itu yang menjadi daya tarik ya, karena dia tadi menaranya cukup tinggi. Nah, kira-kira dari kelompok 1 apa keunikan kenapa yang kalian angkat merupakan Masjid Al-Anwar dalam bentuk bangunan peninggalan Islam yang masih ada hingga saat ini? Siapa yang ingin menjawab dari kelompok 1? Ya, Aisyah, silakan. Menurut kelompok kami, keunikan dari Masjid Al-Anwar antara lain, yang pertama ada peninggalan bersejarah di Masjid Al-Anwar, di antaranya ada Al-Quran tua dan buku-buku berbahasa Belanda. Yang kedua ada sebuah Maryam, peninggalan Portugis yang dulu digunakan untuk menandakan saat berbuka puasa, sahur, dan masuknya sholat 5 waktu. Yang ketiga adanya sumur yang sejak dibangun hingga sekarang airnya tidak pernah kering, walaupun musim kemarau. Dan yang keempat, tiang masjid yang dibangun pada tahun 1888 dibuat dengan menggunakan campuran telur ayam dan kapur. Cukup, Bu. Masyarakat Al-Anwar dengan keunikan yang sudah disebutkan tadi ya, Maya ya. Cukup jelas ya. Keunikannya apa tadi? Bangun menggunakan campuran telur ayam dan kapur. Iya. Ternyata ya tiangnya itu dibangun menggunakan campuran telur dan kapur. Selanjutnya yang ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok 2, silahkan Nak. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu tentang bukti peninggalan Islam di Bandar Lampung.
ada hingga saat ini dalam bentuk upacara, yaitu tradisi belangiran, berupa mandi di sungai sebagai simbol membersihkan diri. Belangir merupakan tradisi menyucikan diri dengan mandi bersama di sungai sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Yang bisa dilakukan masyarakat Lampung ini mengandung filosofi tentang penyucian diri. Upacara belangiran ini biasanya dilakukan di Kali Akar yang terletak di Kecamatan Teluk Petung Selatan, Kota Bandar Lampung. Sudah, Bu. Jadi kelompok 2 mempresentasikan tentang bentuk upacara tradisi apa tadi namanya? Belangiran, Bu. Ya, belangiran. Ya, ternyata di Kota Bandar Lampung ini ada upacara yang cukup unik, namanya belangiran. Kelompok 1 ada yang ingin bertanya tentang presentasi dari kelompok 2? Siapa yang ingin menyimpulkan hasil diskusi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Aisyah. Kesimpulan hasil diskusi dari kedua bukti-bukti peninggalan Islam yang masih ada hingga saat ini. Ternyata jaraknya dekat dengan tempat tinggal kita tanpa kita sadari, seperti Masjid Al-Anwar dan juga upacara belangiran. Dan menjadi bukti bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah tempat penyebaran Islam dan bukti-bukti peninggalannya harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Cukup, Bu. Iya, terima kasih Aisyah atas kesimpulan diskusi hari ini ya. Jadi ada 2 dalam bentuk bangunan dan kemudian upacara dalam bentuk bangunan tadi bernama Masjid Jami Al-Anwar. Kemudian ada tradisi belangiran ketika akan menyambut bulan suci Ramadan, kita mensucikan diri ya dengan mandi di Sungai Kali Akar tersebut. Nah, jadi itu 2 bentuk contoh yang bisa kalian identifikasi atau kalian tunjukkan, yaitu tadi bentuk bangunannya masjid dan yang kedua tradisi upacara belangiran. Sekarang kalian kerjakan evaluasinya. Bisa mulai, jangan lupa tulis nama. Ini kalian bisa mengerjakan soalnya. Ya, sudah selesai? Aisyah? 80, Bu. 80. Siti Humaidah? Halo, Bu. Terima kasih sudah mengerjakan soal evaluasi hari ini. Ada yang bisa mengambil manfaat kita belajar hari ini? Saya, Bu. Silahkan. Maka hari ini tuh kita tahu masuknya Islam ke Indonesia membawa perubahan dalam kehidupan. Contohnya seperti bangunan upacara yang masih bisa kita lihat saat ini, yang menjadi kekayaan budaya Nusantara dan kearifan lokal. Oke, jadi itu ya, kita setelah belajar tentang bukti-bukti peninggalan, terutama yang ada di Lampung ya, kita jadi tahu ternyata masuknya Islam itu membawa perubahan dalam bentuk apa tadi, Nak? Dalam bentuk bangunan, kemudian ada seni rupa, kemudian bahkan budaya ya, yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya ya. Ke depan kita akan membahas materi baru tentang pengaruh penguasaan bangsa-bangsa Eropa. Ibu minta kalian untuk membaca kembali, mencari sumber literasi lain tentang materi yang akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Ya, paham ya Nak ya? Materi baru ya tentang pengaruhnya kolonialisme di Indonesia kalian sudah paham. Hari ini pembelajarannya Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta Aisyah yang memimpin doanya kembali. Silakan, Nak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ibu ucapkan juga terima kasih kepada kalian yang sudah join dalam Zoom hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa meninggalkan ruang Zoom-nya sekarang.